Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Tita dan juga teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai macam-macam protein GLUT yang merupakan tugas pertemuan 4 dari mata kuliah Nutrigenomika dan Nutrigenetika. Glucose transport atau GLUT merupakan sekelompok protein dari kelas transporter monosakarida yang terdapat pada sel hampir setiap jenis mamalia. GLUT ini memiliki fungsi untuk penyerapan glukosa dari sirkulasi darah dan juga mempercepat penurunan rasio plasmanya dengan cara mengalihkan glukosa tersebut ke dalam sel target yang umumnya merupakan sel pada jaringan adiposa atau otot lurik dan juga otot jantung. Pada GLUT kelas 1 memiliki beberapa macam, yaitu yang pertama GLUT 1. GLUT 1 merupakan transporter glukosa pada melanosom yang mempunyai panjang 42 asam amino. Jika terjadinya cacat pada GLUT 1 ini akan menyebabkan sindrom GLUT 1D. GLUT 1 juga merupakan penyerapan bagi DHA dan juga vitamin C dan bagi HTLV, yaitu sejenis virus yang menjadi salah satu faktor pencetus leukemia dan beberapa sindroma pada sistem saraf untuk melakukan infeksi intraseluler. Kemudian GLUT 2 merupakan GLUT dengan panjang 524 AA yang berada pada membran sel hati, sel beta, usus halus, dan ginjal. Cacat pada GLUT 2 merupakan penyebab sindrom Fanconi-Bickel. Kemudian GLUT 3 merupakan GLUT yang terdapat pada permukaan membran sel dengan panjang 46 AA dan merupakan pencerap bagi DHA dan juga asam askorbat. Dan yang terakhir, GLUT 4 merupakan GLUT yang dijumpai pada otot lurik dan juga otot jantung, serta adiposit putih dan juga coklat. GLUT 4 ini mempunyai panjang peptida sepanjang 509 asam amino yang membentuk ikatan dengan DAXX melalui N-terminus dengan SRF BP1. GLUT 2 adalah transporter glukosa utama dalam sel-sel pankreas dan hepatosit. Dalam kedua jenis sel, GLUT 2 memediasi difusi glukosa yang difasilitasi melintasi membran sel, dan kemudian metabolisme glukosa interseluler dimulai oleh enzim glukosa fosforilasi dan glukokinase. GLUT 2 ini biasanya ditemukan di hati, sel beta pankreas, terus membran basolateral usus halus, dan membran basolateral sel tubulus ginjal. Fungsi GLUT 2 dalam berbagai mekanisme pengaturan. Dalam sel beta pankreas, GLUT 2 diperlukan untuk sekresi insulin yang distimulasi glukosa. Dalam hepatosit, penekanan ekspresi GLUT 2 mengungkapkan adanya jalur keluar glukosa yang tidak terduga yang mungkin bergantung pada mekanisme lalu lintas membran. Namun, ekspresi GLUT 2 diperlukan untuk kontrol fisiologis dari gen yang sensitif terhadap glukosa, dan inaktivitasnya di hati menyebabkan gangguan sekresi insulin yang distimulasi glukosa yang menunjukkan aksi sel beta hati, yang mungkin tergantung pada asam empedu yang mengendalikan kapasitas sekresi sel beta. Dan juga dalam sel saraf, penginderaan glukosa yang bergantung pada GLUT 2 mengontrol makanan, termogulasi dan massa, dan fungsi sel pulau pankreas, serta aktivitas simpatis dan parasimpatis. GLUT3. GLUT3 adalah jenis GLUT yang terdapat pada permukaan membran sel dengan panjang 496 AA dan merupakan penyerap bagian DHA dan asam askorbat. Fungsi GLUT3. GLUT3 berfungsi pada sel otak, ginjal, dan plasenta. GLUT3 terutama ditemukan di neuron. GLUT3 untuk transportasi glukosa.
dan sistem transportasi protein asam amino spesifik. Selanjutnya ini tambahan aja, jadi ya, kita semuanya paham ya bahwa sel kanker ini tumbuhnya cepat, sehingga ya karena dia tumbuhnya cepat dia pasti membutuhkan lebih banyak energi daripada sel normal ya. Tapi ironis banget nih, berbeda dengan sel normal, sel kanker itu menggunakan reaksi primitif yang tidak efisien. Perubahan ekspresi growth yang paling umum adalah pada sel kanker ini adalah dia mengalihkan metabolisme mereka dari fosforilasi oksidatif ke glikolisis aerobik. Jadi kalau sel normal itu metabolisme di mitokondria fosforilasi oksidatif, di sel kanker tumor ini metabolismenya pakai glikolisis aerobik yang menghasilkan energi jauh lebih sedikit dan membutuhkan lebih banyak substrat. Perubahan metabolisme ini sering juga disebut sebagai efek Warburg. Untuk masa kebutuhan glukosa yang sangat tinggi, sel tumor meningkatkan ekspresi beberapa protein GLUT, terutama GLUT1 dan GLUT3 juga. Fosforilasi oksidatif menghasilkan 36 ATP dari satu glukosa, sedangkan glikolisis aerobik ini hanya menghasilkan 4 ATP dari satu glukosa. Nah, karena jumlah ATP yang dihasilkan sangat sedikit ini, untuk menghasilkan lebih banyak ATP atau energi, tentunya dibutuhkan substrat yaitu glukosa yang semakin banyak, sehingga transporter glukosanya diperbanyak. Transporter glukosanya ini adalah protein GLUT ini. Oke, selanjutnya ada peran protein GLUT sebagai glucose transporter. Jadi di luar sel, daerah yang berwarna biru ini merupakan daerah yang kaya glukosa. Yang warnanya kuning, yaitu di dalam sel, konsentrasi glukosa ini sangat rendah karena umumnya begitu glukosa masuk ke dalam sel, dia akan segera terfosforilasi untuk dijebak dalam sel. Dan itu bukan lagi glukosa ya, biasanya menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi konsentrasi glukosa dalam sel tetap rendah, menyebabkan gradien konsentrasi tetap, maka proses difusi dapat berjalan terus. Transport glukosa ini bukan transport aktif. Ini adalah transport pasif karena ia tidak memerlukan energi. Tapi dia bukan hanya difusi pasif atau difusi sederhana, karena membutuhkan protein. Oleh karena itu, jenis ini disebut specifically facilitated diffusion atau difusi yang difasilitasi secara khusus. Dan itu karena membutuhkan yang namanya protein transport. Nah, ini hanya perlu diingat, kita sedang berpindah bahwa glukosa ini berpindah dari area konsentrasi tinggi ke rendah sehingga tidak membutuhkan energi input. Bisa dilihat yang bentuknya heksagon kecil ini adalah glukosa. Itu akan masuk ke sini, ke dalam saku pingkat kecil yang warna ungu ini. Saku pingkat kecil ini adalah GLUT atau glucose transporternya, protein GLUT. Ketika glukosa meningkat di sana, itu akan menginduksi perubahan konformasi protein. Konformasi protein yang untuk ke atas ini disebut T1. Ini gambar ungu yang pertama ini itu adalah untuk T1. Konformasi yang terbuka ke arah sel ini adalah T2. Yang buka ke arah bawah ini adalah T2. Ketika protein berada dalam konformasi T2, glukosa pada dasarnya sekarang dapat keluar ke sel. Jadi glukosa meningkat ke dalam kantong ini, ke protein ini yang menyebabkan perubahan konformasi dari T1 ke T2. Dan kemudian glukosa akan keluar begitu saja ke sisi konsentrasi yang lebih rendah. Dan sekarang glukosa keluar dari transporter ini, setelah keluar dari transporter ini, dia akan transformasi semua kembali ke T1 lagi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Jadi ada situs peningkatan spesifik untuk glukosa di transporter. Glukosa meningkat di situs ini, di transporter ini, dan ketika itu transporter akan mengubah konformasinya menjadi T2. Konformasi T2 ini merupakan pembukaan berada di sisi sitosol, dan sekarang glukosa akan keluar ke sel. Nah, sisi dalam sel ini adalah sisi konsentrasi yang lebih rendah ketika glukosanya keluar. Lalu tidak ada sih alasan glukosa buat tetap berada di transporter, jadi dia bakal keluar ke dalam sel, dan setelah itu transporternya akan konformasi semua lagi ke T1. Kemudian siklus tersebut pada akhirnya akan berulang-ulang terus. Begitulah cara kerja transporter glukosa.